2 pasal ke Teh Novi lah, tidak blunder kemana-mana lah, tidak berdrama lah intinya ya. Gue yakin nih masalah tuh kayaknya nggak bakal semrawut ini. Hola netizen yang tercinta, kuasa hukum Pratiwi Novianti Bryan Praneda mengambil langkah drastis dalam kasus perseteruan uang donasi Agus. Bryan Praneda diketahui telah mengundurkan diri sebagai pengacara Pratiwi Novianti dalam proses mediasi yang digelar. Tidak cukup di situ, Bryan Praneda kini dituding membelot dan mengambil sikap yang dinilai membela sosok Agus. Adapun perbedaan pendapat dengan Pratiwi Novianti dituding menjadi alasan Bryan Praneda mundur, sebagaimana yang diamati oleh rekannya Pablo Benua. Lantas, apa yang menjadi alasan Bryan Praneda berhenti membela Pratiwi Novianti? Awalnya, Pratiwi Novianti dan Agus hendak berencana berdamai melalui proses mediasi yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pratiwi Novianti tiba-tiba memilih walkout alias meninggalkan prosesi mediasi tersebut di tengah jalan. Terungkap melalui Instagram story yang diunggah oleh Denny Sumargo bahwa Agus kala itu meminta beberapa persyaratan yang dituding memberatkan Pratiwi Novianti. Dalam kesepakatannya, Agus meminta untuk penggalangan dana tetap berlanjut ketika donasi awal sudah habis. Denny Sumargo sontak menduga bahwa Agus berniat untuk meminta Pratiwi Novianti berdonasi untuk 7 turunannya. Pratiwi Novianti yang tidak sepakat dengan perjanjian tersebut akhirnya memilih untuk meninggalkan ruangan. Bryan Praneda sontak memberikan respon mengundurkan diri setelah Pratiwi Novianti walk out. Lebih lanjut, sosok pengacara tersebut mengungkap bahwa ia menilai mediasi ini seharusnya berfokus pada mempercepat proses penyaluran donasi bantuan ke Agus. Menurutnya, masalah yang berlarut-larut hanya akan menghambat proses pengobatan Agus. Atas kejadian tersebut, Bryan Praneda memutuskan mundur dan justru berbalik membela Agus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang-orang pada kenapa sih dengan kasus Agus dan Novi? Setahu gue ya, seburuk-buruknya klien, tugas pengacaranya itu yang ngebela klien. Nggak ada yang lain, nggak ada klien ngebela pengacara. Apalagi ini yang jelas-jelas kliennya baik, pengacaranya yang ngebelot. Terus kredibilitas dia sebagai pengacara di mana? Dan alangkah nggak etisnya lagi mengucapkan mundur dengan konferensi pers, lalu bersalaman dengan lawannya, dan dia terlihat merasa bangga. Udah deh, bilang aja Pak dari awal kalau Bapak itu emang penyusup kan, ya kan Pak? Nanti ketahuan sendiri mana yang baik dan benar. Gue nonton kemarin yang pas pengacara yang Mbak Novi bilang kalau saya mengundurkan diri membela Novi. Tiba-tiba dia cipika-cipiki sama yang sebelah botak itu kan, sampai pelukan. Oh, jangan-jangan ada kong kali kong nih sebelumnya nih. Lu ngarepin dibagi lu ya sama Agus ya. Makanya nggak heran kan dia buat klausa kayak gitu yang bilang kalau misalkan si Agus nanti berobat terus kurang, si Novi mesti buka donasi lagi. Hei, donasi pertama aja ribetnya minta ampun. Perasaan orang yang dibantu nggak begitu harusnya. Itu si Agus ribetnya minta ampun, sampai sekarang ributnya udah berbulan-bulan. Terus lu nyuruh dia buka donasi lagi yang kedua, kan tolol. Siapa juga yang mau jadi donatur kalau Agus lagi yang korbannya, nggak ada yang mau. Udah kapok para donatur, tau nggak? Mau lu ribut part 2 lagi lu? Ya lu mah enak dibayar mulu Mbak Novi. Pengacara FA nih yang bilang donatur nggak penting. Gile, yang penting di sini itu donatur Bang Densu sama Mbak Novi. Lo yang nggak penting. Lo sama tim-tim lo tuh yang gak jelas, terus bawa sekalian tuh pengacara si Mbak Novi. Nah itu gak penting. Kalau donatur Bang Densu sama Mbak Novi mah itu yang paling penting. Dia ngebantu Agus bisa bayar rumah. Ternyata duri dalam daging yang selama ini diisukan oleh teman-teman kuasa hukum yang lain itu ternyata benar teman-teman. Dan semuanya terlihat pada hari ini. Yang kita ketahui bersama padahal Pak Bryan itu adalah om daripada Teh Novi. Ini sebenarnya masih menjadi tanda tangannya besar ya teman-teman, karena mau bagaimanapun mereka adalah keluarga gitu, dan sepertinya tidak mungkin kalau antara om dan keponakan itu bakalan terjadi gap sebesar ini. Bahkan parahnya ketika Bryan memutuskan untuk keluar dari tim kuasa hukum Teh Novi, pihak sebelah itu dia menyoraki seolah-olah mereka itu sudah mendapatkan
mendapatkan kemenangannya gitu teman-teman. Jadi mari kita lihat aja ujungnya ini akan seperti apa. Kalau menurut aku bakalan panjang banget karena ini menurut aku belum selesai. Dan apakah nanti akan ada sesi berikutnya untuk pertemuan? Kalau menurutku mungkin ada. Mari kita tunggu aja. Lu semua udah tahu kan berita Agus? Oh Agus, yes, kita balik lagi ke Agus ya. Drama Agus si buta drama yang gak kelar-kelar menurut gue. Ya, sampai di video mediasi yang diselenggarakan kemarin untuk mempertemukan Teh Novi dan juga pihak Agus ini deadlock. Artinya mediasi ini gagal mendapatkan kesepakatan bersama ya. Ditambah lagi yang bikin gue shock ini ya, kuasa hukumnya Teh Novi, Om Brian tuh ya, beralih kubu ke Agus. Lah kok bisa? Ditambah lagi nih ya, bikin gue shock lagi nih ya, reaksinya Agus gagal mediasi, teriak-teriak Agus ini orang buta, Agus bukan orang jahat, Agus ini orang sakit. Lu semua siapin mental deh, pokoknya lu semua siapin obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, karena lu semua bakal kambuh. Gue nggak mau tanggung jawab ya. Disclaimer, ini akan menjadi video tanggapan gue sebagai netizen yang mengikuti kasus ini dari awal juga. Gue lumayan mengikuti kasus ini, jadi lu juga bisa tuh cek dari segala sumber, podcastnya Densu, terus podcastnya Deddy Kobuser juga lu bisa cek, terus video-video Teh Novi yang berkunjung ke rumahnya Agus mencoba mediasi, lu juga bisa cek. Pokoknya lu cek dulu sumbernya biar lu juga nggak salah paham sama nih kasus. Setelah gue menonton video mediasi ini, tanggapan gue kasihan sih sama Teh Novi asli. Menurut gue nih ya, Teh Novi itu posisinya tuh kayak serba salah gitu. Di sisi lain dia mau mempertahankan harga dirinya, di sisi lain juga dia mau mempertahankan tanggung jawab dia kepada para donatur. Yang dimana di sisi lain juga Teh Novi ini yang gua lihat dari video mediasi ini tekanan mentalnya Dan menurut gua video mediasi ini terlihat jelas Teh Novi itu telah dipermalukan dari salah satu tindakan kuasa hukumnya yang mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya dan beralih kubu ke Agus. Kalau kata gua nih mah ya, kuasanya Teh Novi mah dari awal tuh kayaknya juga agak blunder ya dalam menangani kasus Teh Novi ini bersama Agus mengenai perihal donasi, mulai dari surat rekonfirmasi yang dikirimkan ke pihak Agus tuh, ya kan? Gue jadi bertanya-tanya nih, kok bisa sekarang berpihak ke kubunya Agus? Jadi di video mediasi ini setelah gue nonton juga gue mendapatkan alasan mengapa Om Pablo Benua itu mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Teh Novi. Bukan karena apa-kenapa guys, tapi memang sudah dijelaskan karena sepertinya memang beliau ini memang sudah beda pendapat dengan Om Brian kali ya dalam menangani kasus, yang dimana ujung-ujungnya Om Briannya juga ngundurin diri gitu. Malah lebih parah lagi, berkubu kepada Agus, bukannya berkubu kepada donatur, malah kepada Agus. Kemudian gue juga mau nanggapi reactionnya dari Om Densu yang dengan lantang dan jelas tegas menjelaskan bahwa mengatakan uang donasi ini bukan milik Teh Novi, uang donasi ini juga bukan milik Agus, bukan milik yayasan, tapi ini milik donatur. Jadi apapun keputusannya Om Densu ini intinya mau memperjuangkan hak donatur yang meminta kembali uangnya itu kembali dipergunakan untuk korban-korban lainnya yang lebih membutuhkan. At least uang donasi ini tuh diberikan kepada hal yang lebih berguna gitu. Dan menurut gue itu bener banget ya, pantas banget, karena sebagai netizen raya yang menilai juga nih ya, gue menilai sebenarnya di sini itu yang dirugikan itu donatur, orang yang memberikan donasi secara nggak langsung mendapatkan penipuan, entah modusnya seperti apapun, tetap aja kalau tujuan donasi itu tidak tersampaikan dengan benar, artinya sudah masuk ke dalam tahap penipuan. Nah, disinilah dilemanya dari Teh Novi sepertinya kepada para donatur ini. Dia itu tidak mau terkesan tidak bertanggung jawab ataupun melakukan penyalahgunaan donasi hingga akhirnya dia sampai memperjuangkan uang donasi ini tujuannya itu harus disampaikan dengan tepat. Itu sih sebenarnya intinya dari Teh Novi. Uang donasi ini digunakan untuk berobat ya berobat. Nah, permasalahannya dari awal uang ini ditemukan sudah disalahgunakan oleh pihak Agus, terutama Wawa. Wawa. Agus bukan orang jahat, Agus orang sakit, Agus orang buta. Buta mata bener Gus, jangan buta hati.
andai kata lu tuh negowo, lu tuh dewasa, lu bisa mengakui kesalahan lu sejak awal, tidak memperpanjang masalah dengan melaporkan 2 pasal ke Tenovi lah, tidak blunder kemana-mana lah, tidak berdrama lah intinya ya. Gue yakin nih masalah tuh kayaknya nggak bakal semrawut ini dah. Dan sebenarnya kalau memang uang donasi ini sudah disalahgunakan, ya memang dari pihak Agus tuh sebenarnya harus bertanggung jawab, entah klarifikasi lah, entah bagaimana. Sebenarnya intinya kan yang diminta tuh itu dari pihak Tenovi. Kemudian untuk pengacaranya, tim kuasa hukumnya Agus, gue kok makin menilai sepertinya pengacaranya dia ini, kuasa hukumnya ini tuh yang ingin memenangkan kasus ini dengan terlalu mengintervensi Agus ya, yang gue lihat terlalu mendominasi gitu loh, sampai memotong pembicaraan dari keterangan saat Om Densu memberikan penjelasan maksud dan tujuan Om Densu di sini membela donatur itu seperti apa dan bagaimana nantinya. Jadi intinya mediasi ini gagal dan sepertinya akan tetap lanjut di pengadilan. Jadi kita tunggu aja updatean dari kasus drama donasi ini nanti sampai di titik pengadilan itu titik terangnya itu seperti apa. Yang jelas intinya kalau dari gua pribadi, titik terang yang gua harapkan itu adalah keadilan dan kebenaran yang sebenar-benarnya, terutama untuk para donatur. Donatur itu berhak dilindungi, donatur itu berhak mendapatkan kejelasan atas uang donasi yang telah mereka berikan, baik kepada pihak yayasan maupun kepada pihak korban ya. Dan di sini lucunya di kasus ini ada salah satu donatur yang dilaporkan juga oleh pihak Agus, pihak pengacaranya Agus. What? Gitu loh. Jadi buat gue ya, orang awam yang menilai, gue kayak belajar dari kasus ini sepertinya kalau bantu orang harus pilih-pilih, say. Pilih-pilih, asli pilih-pilih. Niat awal baik, jangan sampai berujung musibah. Jadi gitu aja, udah ye. Gimana menurut kalian? Pusing kan?